Oke, lanjut. Ntar share screen lagi. Waktu cuma 20 menitan lagi udah. Waktu 20 menitan doang. Jadi ada horor ini ceritanya. Ini saya urusan pendahuluan, introduction. Di bagian sini ada pendahuluan, introduction lah ya. Oke. Oke. Kalau di introduction, saya biasanya saya akan membandingkan apa yang kita kerjakan dengan orang lain. Jadi saya akan ambil ini. Dan saya kemungkinan nggak akan pakai ChatGPT. Soalnya susah ChatGPT dapetin referensinya. Kalau Grok lebih bagus dia buat intronya. Tapi saya akan coba pakai Grok aja dulu ya. Oke. Misalnya make an introduction section to this paper. Compare it to other work. Salah tulis. Work. Oke. Ini paste semua di sini, enter. Oh ya, sebelum saya lupa, lama waktu buat publikasi ya. Kalau tadi Andi itu sekitar setahun 2 tahun. Kalau dipublish itu bisa sebulan 2 bulan publish. Kalau jurnal itu bisa dibaca di jurnalnya. Ada jurnal-jurnal yang fast track gitu ya, cepet dia. Nah ini ada intronya. Dia ngasih intro tuh. Ini ada OECD, ini intro nih ya. Jadi ada yang fast track. Kalau yang fast track tuh bisa cepat, kadang-kadang sebulan 2 bulan juga udah publish jurnal. Tapi ada yang lama, bisa setahun 2 tahun baru publish. Jadi harus dibaca banget di jurnalnya. Ada jurnal yang menjanjikan, oke, jurnal ini akan bisa cepat. Jadi harus dibaca di Simago JR itu, lihat dulu jurnalnya. Jurnalnya jangan sembarangan ngambil. Bisa Simago JR. Nah, cuman ini ngomong jujur dulu, kalau buat S1, jurnalnya bisa dari Jurnal Indonesia. Jadi lihatnya di daftar jurnal Sinta. Jadi ada ini Sinta kemdikbud.go.id, dia punya daftar jurnal-jurnal yang ada di Indonesia sih. Jadi dia bukan make kikian gitu ya. Dia makanya Sinta. Jadi Sinta ada yang Sinta 5, Sinta 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nah, yang ratingnya tinggi yang Sinta 1, Sinta 2 tuh tinggi lah ya. Kalau bisa masuk Sinta 4 aja udah syukur gitu. Jadi sebetulnya nggak harus sampai jurnal yang tinggi banget. Tapi kalau mau lanjut ke S2, sebaiknya hajar ke Scopus yang tadi Q1, 2, 3, 4 itu Scopus. Jadi lihatnya di yang Scopus kalau mau lanjut ke S2 itu lebih aman. Kalau yang Sinta-Sinta ini biar asal lulus aja bisa Sinta. Kalau untuk Anda bisa Sinta 4, bisa Sinta 3 lah. Cuman kemarin Heidi itu Sinta 2 dia. Di Scopusnya Sinta Q-nya Q3 dia. Gitu ya. Dan masuk dia. Nama dia udah masuk ke internasional udah, Heidi. Gitu ya. Nah, di Sinta 2 nanti kita bisa cari jurnal apa yang Sinta 2 yang ini, tapi rada susah nyari gini-ginian deh. Saya lebih suka Scopus. Nyari buat saya lebih gampang nyari di Scopus. Ini kelihatan ini ada top jurnal apa nih? Accounting, pendidikan. Ini ada teknik sistem apa, ini bisa dicari-cari sinilah top jurnalnya. Oh, bisa dilihat dari subjek nih kali ya. Subjeknya nanti kita bisa cari-cari jurnalnya yang kita mau dari Sinta itu ya. Nah, ini kan ada accounting, ada teknik, rata-rata pada di ini soalnya. Kalau teknik tuh rata-rata larinya ke luar.
Yang ini yang dalam-dalam negeri itu yang kayak gini-gini lah, manajemen accounting gitu lah. Oh, ini ada information system nih, lumayan. Oh, ini mah penulisnya. Ini mah penulisnya. Nah, deh. Ini beres. Nah, ini kita udah dapat kayak gini nih ya. Ini dapat kayak ginian, bisa diambil. Ini ini lumayan lah. Tapi nanti kalau saya biasanya gini caranya. Kalau cara gombalnya saya sih ya. Ini kan dapat satu nih, ambil. Oke, taruh sini. Oke, terus dengan cara yang sama, tadi promnya kayak gimana? Saya pakai yang pakai di sini. Saya promnya gimana nih? Lihat di atas dulu promnya. Make an introduction section to this paper compared to other work, gini ya. Oke, saya akan masuk ke sini. Saya akan new inilah. Oke, jadi saya pakai dua. Ini pakai dua sekarang ya, Grok sama ChatGPT. Nah, ini saya ambil semuanya juga. Saya ambil semuanya. Saya paste di sini nih. Nggak apa-apa. Hajar bleh aja. Ini ada versi lengkap struktur introduction, bandingnya dengan studi sebelum-sebelumnya, gitu ya. Nah, dia langsung ngasih referensi Tambunan 2018, Wibowo et al. 2020. Tinggal dicari itu makhluk itu siapa itu. Nanti carinya biasanya di Scopus. Jadi si ChatGPT ini buat nyari referensi rada blow on ini. Yang agak bagusan cuman Grok, agak bagus. Cuman tetap aja saya masih suka nggak percaya hasil referensinya dia. Oke, jadi ini sorry mana tadi ini ya. Oke, saya copy, saya masukin sini. Paste. Oke, ini intronya masih nggak bagus kan? Ini loncat, ini ada dua intro jadiin satu sama kita ya. Ini nggak bagus sebenarnya. Ini saya buang. Oke, sip. Oh, ini intronya dibuang juga nih. Kalau mau gombal lagi, saya satu lagi pakai Gemini sekalian lah, kagok. Gemini. Oke. Saya ambil promnya, saya colong promnya dari sebelah sini. Ambil dari atas. Kalau nggak, seluruh ini saya ambil aja nih. Ini saya edit message-nya, diambil semua aja. Di-generate lagi di Gemini gitu. Nggak apa-apa sih, bisa aja, nggak masalah. Oke. Paste. Oke. Ini harusnya saya kalau Anda punya emailnya ITTS, bisa login pakai Gemininya, pakai ITTS lebih ini sih. Dapat yang agak-agak pro gitulah. Soalnya ITTS akunnya pakai Google sekarang. Ini udah dapat. Oh, bentuknya hampir sama semua jadinya gara-gara keset sama ini sih soalnya. Ini saya copy dulu. Saya copy ke sini. Ini ada tiga intro. Oke. Oke. Nah, sekarang tiga ini bisa jadiin satu. Jadi saya ambil. Ini ada tiga tulisan sebenarnya. Klik kanan copy. Saya jadiin satu. Misalnya saya mau jadiin satunya pakai ChatGPT, bisa gini jadinya. Combine. Atau pakai bahasa Indonesia ya. Gabungkan paragraf gabungan dan parafrase gitu ya. Parafrase tulisan ini fokus pada novelty yang beda dengan temuan-temuan terdahulu gitu ya. Fokusnya di intronya ke itu, fokus untuk menjelaskan pada novelty dari teman-teman terdahulu. Start di situ.
Jadi 3 tulisan dijadiin satu dan saya minta fokusnya di novelty kontribusi bandingin temuan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini ada paling nggak ada 1, 2, 3. Nih ada 3 dokumentasi. Ada lagi nggak? Tinggal dicari itu dokumentasinya apa itu. Oke. Copy ini ditimpa sekarang. Paste di situ. Oke. Sekarang saya harus nyari itu dokumentasinya apa. Oke. Oke, ini buang. Ini dari sini ya. Yalah, salah kan. Ini mouse-nya rada-rada error. Oke. Nih kayak gini, copy. Saya kalau nyari referensi, saya lebih suka nyarinya pakai Grok sih sebenarnya. Jadi saya akan coba cari pakai Grok. Ini saya kosongin dulu lagi. Carikan referensi ini yang terkait UMKM di Indonesia. Oke. Oke. Biar dia nyari, dia lagi searching. Cuman jadi ini 2018 nipu nih ya. Oh, ini ada nih. 2012, 17. Ada beberapa nih. Ternyata salah semua. Nah, ini harus kita cek ini. Jadi kita dapat referensi-referensi ini, kita cek, nanti kita bisa masukin lagi dalam bukunya, paper jurnalnya kita sih sebenarnya. Nah, jadi caranya ngecek aja ini. Dicek satu-satu, ini harus dicek satu-satu ya, ini manual ngecek. Jangan pernah percaya sama makhluk-makhluk ini sih. Scholar, masuk ke Google Scholar. Scholar, paste di sini. Ngecek bener apa kagak sih. Malah dapet yang lain ini. Malah nggak ada ini. Tadi apa sih namanya? Tambunan apa sih? Tambunan ya? Nggak ada. Tambunan. Kagak ada. Oh, mungkin terlalu jauh 2009 deh. Coba kita cari yang rada lebih dekat ya. Mana tadi teh? Grok. 2009 nggak ada. Coba yang ini. Oke. Nah, dapat ya. Kita dapat. Jadi referensi ini nggak bohong. 2021. Oke. Ini kelihatan segala macam. Kita bisa baca. Ini abstraknya. Ini ada show more. Kita bisa baca. Kita baca dulu di sini. Kira-kira cocok nggak dengan apa yang kita sebutin, yang kita mention di dalam itunya. Kalau kita merasa cocok dan tulisan kita cocok, kita bisa cite. Jadi kita cite ini. Nah, tergantung jurnalnya. Jurnal sosial biasanya pakai formatnya APA. Tapi kalau yang teknik seringkali antara Harvard sama Vancouver. Oke, biasanya IEEE antara Harvard sama Vancouver makanya. Biasanya ya antara dua inilah Harvard Vancouver. Oke. Jadi kalau kita masukin ke jurnal sosial, kita bisa ngambil yang APA, kita klik kanan copy, terus masuk sini dan kita masukin di sini. Jadi salah itu bukan 2018, ngaco itu, ngarangnya ngaco banget. Ini metode, kita turun ke bawah referensi. Jadi pastikan formatnya sesuai sama yang diminta jurnalnya. Jadi harus baca dulu jurnal dia maunya format apa gitu. Oke. Terus kita cari lagi di sini. Ini kalau ada nemu-nemu yang bagus-bagus juga nggak apa-apa. Di sini kan dapat bagus nanti. Ada beberapa ya. Ini ada Raharjo misalnya atau yang ini ya. Nah, ini kita ambil di kanan copy.
Cek dulu semua, harus dicek ini. Kalau ini harus dicek. Ini asli, cek banget. Jangan pernah percaya sama referensi yang dari eh, Saraswati. Nah, ini dia. Determinan keberhasilan. Ini peran pembiayaan jadi determinan keberhasilan UKM. Tuh kan, ngaco kan. Ya udah, ini kalau ngelihat kayak gini caranya adalah diklik aja, terus baca ininya, abstraknya. Oke. Oh, ini kayaknya cocok ini. Bisnis sukses, oh yang ini Kota Pari Cermin. Nah, ini nih. Nah, ini perhatiin kalau dia nulis abstrak, di sini ada angka nih. Nah, ini angka ini penting banget. Ini yang bikin kita bisa nembus jurnal tadi. Gitu. Jadi, kalau tadi angka nggak dikeluarin ya. Kalau saya nulis beneran, saya keluarin angka sih biasanya. Kalau nggak, susah nembusnya kalau tanpa angka. Jadi, harus biasain keluarin angka. Konsekuensinya harus ada angka. Kita harus punya data yang valid supaya keluar angkanya. Gitu. Nah, ini udah mulai bagus referensinya. Ini kita ambil aja site sini, ambil yang APA ini. Nah, ini lebih keren ini. Nah, tapi nanti kata-katanya dimasukin. Bentar. Masukin paper jurnalnya di sini. Oke, saya akan masukin di sini. Paste. Nah, yang jadi masalah, kita harus bandingin antara yang kita kerjain sama yang dikerjakan Saraswati ini. Jadi caranya adalah ini. Oke, ini diklik. Ini ada abstraknya nih. Nah, ini ada abstraknya, klik kanan copy, masukin ke sini, bandingin. Sorry. Lah, jadi masuk ke sini dah. Edit, undo, ke paste. Oke, saya akan masukin ke atas, masukin ke intro. Oke, compare with. Ini. Saraswati. Tahun berapa sih dia? Jadi kerjaan yang intro ini yang rada reject soalnya perlu ini soalnya, perlu ini manual. Ini nggak bisa pakai apa sih? Nggak pakai ChatGPT langsung, nggak bisa sih. Ini saya ambil ininya langsung aja ya. Oke. Ini gini, compare with ini. Oke. That mention ini, gitu ya. Sekarang kita masukin kata-katanya Saraswati ini dan bandingkan dengan yang kita dapetin gitu. Ini dimasukin. Bentar, mana sih ChatGPT-nya teh? Mana ChatGPT ini ya? Oke. Bandingkan antara hasil penelitian kita dengan Saraswati seperti yang ditulis di bawah ini. Kalau saya biasanya, kalau ini udah manual sih, nggak pakai ChatGPT. Jadi saya nulis langsung, Saraswati mentionnya gini. Nah, ini bagus nih. Oke. Nih, dia ngasih tahu bedanya apa. Nah, ini bisa jadi kalimat. Oke. Anda menyoroti inovasi dan transformasi digital, solusi menekan faktor internal manajerial dan administratif. Pendekatan metodenya kelihatan bedanya apa. Nah, kontribusi terbaruannya apa. Nah, wah ini keren banget ini. Ini keren, asli nih keren banget ini. Dan kita bisa minta supaya ini dibikin dalam bentuk, nanti perbandingan ini nanti kita masukkan dalam bentuk ini sih, tulisan. Ini kan tabel bentuknya ya. Kesimpulan perbandingannya ini. Nah, sebaliknya udah melakukan proses baru. Ini keren ini udah. Ini udah keren. Tapi kita harus ngerjain ini, kita bandingin dengan ini ya. Kita harus membandingkan ini dengan sekitar 20-an paper jurnal. Kerjanya kayak gini sih.
Jadi dari ini kita bandingin, ini kita bandingin, ini kita bandingin, nah dari situ kita dapat akhirnya. Dan ini manual. Bagian yang ini yang kerja keras sih. Bagian intronya kerja keras. Dan ini yang sering kali dosen-dosen pada kesalahan fatalnya di sini sih. Soalnya dosen-dosen itu kan nggak pada pakai AI sebelum-sebelumnya. Jadi cara berpikirnya agak linear lah. Kalau saya udah nggak linear, pikirnya dibalik-balik semuanya. Itu. Coba ada pertanyaan nggak sampai sini? Yang membedakan Sinta 1, 2, 3, 4, 5 itu dari segi apanya? Dari segi kualitas. Jadi semakin kecil angkanya, ini juga sama ya. Mau Sinta, mau Scopus. Kalau Scopus nyebutnya Ki. Ki 1, 2, 3, 4. Kalau Sinta, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa segala macam lah. Jadi semakin kecil, itu rankingnya makin tinggi. Itu kualitasnya, rating gitu. Dan kalau semakin tinggi, biasanya buat nembusnya lebih susah. Terus Sinta 2 itu biasanya bahasa Inggris. Walaupun dia Indonesia, tapi bahasa Inggris. Sinta 1, 2 itu bahasa Inggris rata-rata. Sinta. Jadi kalau kita nulis, sebaiknya bahasa Inggris. Mau Sinta berapapun, sebaiknya bahasa Inggris nulisnya udah sekarang. Jangan pernah nulis pakai bahasa Indonesia aja udah. Itu satu. Yang kedua, referensinya juga sebaiknya jangan pakai referensi Indonesia. Jadi sebaiknya referensi yang kita pakai referensi bule semua. Bahasa Inggris semua. Referensinya dari luar negeri semua sebaiknya. Sebisa mungkin gitu. Kalau ini tadi saya pakai Saraswati kan Indonesia ya. Jadi sebaiknya kita pakai bule semua, tulisannya semua bahasa Inggris semua. Jangan ada yang Indonesia. Karena dengan bahasa Inggris kita nembusnya lebih gampang kemana-mana sih. Kalau bahasa Indonesia nembusnya lebih susah. Gitu. Beres ya? Gitu. Ada lagi? Aman? Oke. Ini udah jam 7 kurang 8. Seru ya. Minggu depan kita lanjut ngobrolin kayak ginian lagi. Kecuali kalau ada pertanyaan soal forensik, kita akan bahas forensik. Tapi saya akan fokus ke sini. Syukur-syukur Anda semua bisa mulai nulis, mau buku atau paper jurnal terserah. Kalau saya pribadi akan cenderung ke buku. Jauh lebih gampang buat nulis buku dibandingkan paper jurnal. Cuman buku 200 halaman ya, tapi gampang banget sih. Mungkin minggu depan saya akan coba kasih gambaran cara nulis buku yang cepat kayak gimana. Kalau paper jurnal beratnya di bagian intro yang ini sih. Berat, asli berat. Kalau nggak biasa, mabok. Oke, terima kasih. Sampai minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi